Adiska ya? Iya Pak, dari perguruan satu. Oh, dari kelas 10 Program satu. Ya, kemarin Bapak di sana mengisi layanan bimbingan ya. Iya. Eh, terus ada yang bisa Bapak bantu dengan kedatangan Adiska di sini? Ada Pak, saya ingin mengkonsultasi permasalahan saya yang saya alami dalam keseharian saya. Oh, jadi Nak Adiska ingin konsultasi dengan Bapak atas masalahnya, Iya. mencari solusi, benar sih itu. Iya Pak. Nah, sebelumnya apakah Nak Adiska sudah pernah melakukan layanan konseling seperti ini? Belum Pak. Belum. Hmm. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi di sini kita melaksanakan kegiatan layanan konseling individu namanya ya, di mana layanan konseling individu itu adalah layanan pemberian bantuan dari konselor. Konselor itu Bapak, dan konseli itu Ariska sendiri. Nanti di sini kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Nak Ariska. Nanti kita carikan solusinya secara bersama-sama ya. Tetapi juga di dalam melakukan layanan konseling juga ada beberapa asas-asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadi Bapak harapkan nanti di dalam melaksanakan kegiatan, Nak Ariska melakukannya dengan sukarela tanpa ada paksaan ya. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi di dalam proses layanan konseling individu ini Bapak harapkan Ariska menceritakan semua permasalahan yang Ariska alami tanpa ada yang ditutup-tutupi, jujur apa adanya. Tentang asas kerahasiaan itu artinya segala permasalahan yang Ariska alami, Bapak akan menjaga kerahasiaannya. Bapak tidak akan menyebarluaskannya kepada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi masalah yang Ariska alami, Bapak akan jamin kerahasiaannya. Seperti itu. Apakah Ariska mengerti? Mengerti Pak. Mengerti. Jadi untuk selanjutnya Bapak ingin mendengar cerita masalah apa yang Ariska alami sebenarnya, sehingga Ariska kesini mendatangi Bapak untuk mencarikan solusinya. Silakan Ariska untuk bercerita. Baik Pak, jadi gini Pak, dari saya pulang sekolah, kita kan sekolahnya itu full day sampai jam setengah 4. Ya. Saya kan dari Manggisari. Kalau dari sini tuh lumayan jauh perjalanannya Pak, hampir setengah jam. Kalau saya sampai rumah itu kan sudah sore. Belum lagi saya itu dapat tugas sekolah, tugas rumah sama teman saya yang ngajak main Pak. Jadi saya bingung yang mana harus saya kerjakan terlebih dahulu, mengerjakan tugas rumah, tugas sekolah, atau ikut main bersama teman saya. Kalau saya ikut main, tugas rumah sama tugas sekolahnya belum saya selesaikan Pak. Jadi gimana Pak? Oh, jadi Nak Ariska bingung ya dalam mengatur jadwalnya tersebut ya. Artinya dapat Bapak simpulkan dari Nak Ariska tadi menceritakan bahwa Nak Ariska belum bisa mengatur waktu. Benar seperti itu? Benar Pak. Benar. Jadi Bapak ingin sedikit bertanya pada Ariska, setelah pulang sekolah biasanya kegiatan yang Ariska lakukan di rumah itu apa saja? Terlebih dahulu saya itu membersihkan kamar saya, membantu orang tua. Setelah saya itu saya mau mengerjakan tugas sekolah Pak. Kadang-kadang diajak teman main Pak. Saya juga ikut main. Ya. Berarti dan pulang sekolah Ariska membantu orang tua di rumah untuk bersih-bersih seperti itu, benar? Iya Pak. Ya, untuk memberi bantuan pada orang tua itu sudah bagus. Itu kewajiban kita sebagai seorang anak membantu orang tua ya. Ya, tapi juga kita harus bisa mengatur waktunya. Ya, melihat waktu sampai jam berapa kita mendapat spare waktu untuk lanjut mengerjakan tugas seperti itu. Nah, jika saran Bapak, biasanya Ariska itu diajak main oleh teman sekelas atau teman di rumah, atau memang teman yang masuk di sekolah sini juga? Yang sekolah di sini juga Pak. Yang kakak sekolah. kelas. Oh, kakak kelas. Berarti beda kelas ya. Iya. Berarti kan tugasnya itu juga beda kan ya. Iya, Pak. Ya. Biasanya Ariska kalau diajak oleh teman itu langsung mau apa gimana? Kadang-kadang saya mau juga, kadang nolak Pak kalau tugasnya susah. Oh, berarti apa namanya menyesuaikan situasi dan kondisi Ariska ya. Nah,
kalau saran dari Bapak, jika kita memiliki sebuah tugas yang harus diselesaikan pada hari ini untuk dikumpulkan besok, jika ada teman yang mengajak kita untuk bermain, mengajak kita untuk refreshing kemana gitu ya, kita harus bisa menolaknya, cuman dengan kata-kata atau alasan yang logis. Artinya nanti Ariska dapat menolaknya bahwa saya lagi ngerjain tugas nih gitu. Nanti aja mainnya setelah saya selesai mengerjakan tugas gitu. Apa Ariska bisa kayaknya seperti itu? Itu tidak Pak, sangat sulit untuk saya bingung bagaimana cara menolak ajakan teman saya. Dan saya juga bingung bagaimana cara mengatur jadwal keseharian saya. Oh, jadi di sini Ariska merasa bingung dan di dalam memikirkan bagaimana sih cara kita untuk menolak teman, bagaimana juga cara kita untuk mengatur jadwal keseharian kita. Seperti itu ya, Ariska, benar? Ya Pak. Baiklah, jadi dapat Bapak simpulkan bahwa Ariska mengalami masalah dalam manajemen waktu. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini Bapak mempunyai sebuah teknik, namanya teknik modeling, ya, dimana nanti di dalam teknik modeling tersebut, Ariska dapat mengamati, ya, dapat meniru juga contoh perilaku baik dalam manajemen waktu. Ya, di dalam teknik modeling ini Bapak menampilkan modeling simbolik dengan video tokoh. Ya, nanti Ariska bisa mengamati video tersebut. Jika Ariska merasa sulit untuk membayangkan, sulit untuk memikirkan juga bagaimana cara saya untuk menolak teman, bagaimana cara saya untuk mengatur jadwal. Nah, di sini Bapak berikan contoh video. Nanti Ariska bisa amati, dapat meniru nantinya contoh perilaku baik yang ada dalam video tersebut, terutama dalam manajemen waktu. Ya, sudah mengerti Ariska? Sudah Pak. Sudah. Baik, kalau begitu apakah bisa Bapak mulai sekarang putarkan videonya? Bisa Pak. Bisa. Baik. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat Silakan diamati ya, Ariska. hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sebaik. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur, dimasukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut,
muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Nah, itu tadi contoh video modeling dari manajemen waktu yang baik. Ya, tadi Aliska sudah dapat mengamati, dapat melihat video model yang nampak dalam video tersebut. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kesimpulan dari Aliska setelah melihat video tersebut? Apa yang dapat Aliska amati dari video tersebut tadi? Yang dapat saya amati dari video tadi, saya harus membuat jadwal keseharian saya. Yang kedua, saya harus memprioritaskan tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, saya harus bisa menolak ajakan teman dengan alasan yang logis. Ya, jadi di sini Aliska sudah dapat melihat tadi contoh
bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik, ya kan? Ya, nanti Ariska bisa terapkan itu langsung dalam keseharian Ariska, baik itu di sekolah maupun di rumah, ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, apakah Ariska ada yang ingin ditanyakan lagi pada Bapak? Mungkin ada permasalahan lain yang Ariska alami selain manajemen waktu? Tidak ada, ya. Jadi kalau tidak ada, dapat Bapak simpulkan untuk kegiatan kita hari ini kita sudah membahas permasalahan Ariska, yaitu manajemen waktu yang kurang baik, ya, bisa manajemen waktu dengan baik. Setelah itu Bapak tahu apa saja kegiatan Ariska, keseharian Ariska Bapak sudah tahu. Nah, setelah itu Bapak sudah memberikan teknik modeling, di mana nanti Ariska bisa menerapkannya, itu dapat mencontoh perilaku yang baik tadi dalam manajemen waktu. Nah, yang terakhir, Ariska sudah dapat memahami, ya, isi dari modeling tadi, isi dari video tadi, ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tidak ada yang ingin diceritakan lagi, Bapak berterima kasih kepada Ariska karena sudah mau datang ke ruangan BK untuk berkonsultasi, untuk menceritakan permasalahan yang Ariska alami. Ya, untuk kedepannya jika Ariska ingin bercerita lagi kepada Bapak, ingin konsultasi dengan Bapak dengan masalah yang sama, Bapak selalu siap, ya. Ruang BK selalu siap, Bapak selalu siap untuk saling sharing dengan Ariska, ya, mencari solusi bersama-sama atas permasalahan yang Ariska alami, ya. Kalau sudah, Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini dan mau sharing sama Bapak atas masalahnya. Jika ada permasalahan kembali, kita bisa menemui Bapak lagi, ya. Kalau itu silakan Ariska